apa kabarnya nih adik-adik? Sehat semua ya Kak pastinya? Ya pasti. Oh iya Kak, baru inget sekarang udah bulan Juli ya Kak? Iya, sekarang bulan Juli di minggu pertama. Nah, adik-adik coba lihat dari kakak-kakak nih, ada yang berbeda tidak? Banyak banget nih Kak pada pakai topi-topi, emang kita mau Coba ngapain Kak? lihat punya kakak ya. Punya Kak Caca juga nih, bagus ya bandonya, ada lampu-lampunya loh adik-adik. Nah, adik-adik, dari tampilan kita nih, kita juga mau merayakan hari ulang tahun adik-adik. Yeay! Nah, kira-kira siapa aja ya Kak adik-adik yang ulang tahun bulan Maret, April, Mei, sama Juni ya? Wah, banyak sekali ya adik-adik Pasti ya. banyak Banyak sekali yang ulang tahun, bayangin aja Kak. Mulai dari Maret, April, Mei, dan Juni gitu ya. Nah, kita mau nyanyi nih Kakak. Yeay. Untuk adik-adik yang berulang tahun. Iya, kita nyanyi happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa buat adik-adik yang ulang tahun dan sebelum kita mau ibadah kita hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan masih memperbolehkan kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa buat semua adik-adik kami yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi kepada mereka. Jadikan mereka anak yang taat akan Tuhan, taat yang akan orang tua, yang selalu dekat sama Tuhan dan setiap hal yang mereka lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ingin memulai ibadah kami juga pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong berkati semuanya yang bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai akhir, dan apapun yang kami nyanyikan, setiap pujian kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan aja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dan menari untuk Tuhan. Tuhan. Siapa yang suka cita hari ini? Aku, Kak. Yeay. Kakak suka cita? Kakak suka cita? Sukacita Tunjukkan semua dong, Kak. Suka citanya, mana giginya nih? Oke, Kakak ya. Kalau adik-adik sudah siap dan suka cita, kita mau nyanyi lagu nih. Oh, suka cita. Yeay. Kita Harus pakai yang semangat gerakan ya, Kak. Harus Oke, yang semangat. yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, suka citaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pelan ya, pelan. Gede lagi. Sekali lagi. Pam 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 pam. Yeay, wah sukacitanya adik-adik bisa sampai sini loh Kak. Betul, kakak Oke. juga merasakan ya sukacita adik-adik di sini. Oke, kakak mau kasih tahu kalau minggu pertama di bulan Juli nih kita masih belajar tentang iman. Iman. Adik-adik masih ingat kan? Iman itu apa? Iman itu berarti kita percaya sama Tuhan walaupun kita tidak melihat tapi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup Kita pastinya, Kak. Iya betul sekali kakak. Nah coba deh Kak, aku pengen nanya. Siapa yang di sini percaya banget sama Tuhan Yesus? Kalau kakak sih percaya sama Percaya. Percaya Adik-adik di rumah juga pasti percaya dong Ya, Kak. pasti sekali ya. Yeay. Yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan, nyanyi lagu Ku Percaya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidupku. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Janji-Mu berikan ku harapan. Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Yang terbaik sesuai rencana-Mu. Karya-Mu sempurna dalam hidupku. Ku percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Hanya kepadamu jiwaku berharap. Ku bersujud, ku bersujud dan berserah, berharap penuh hanya padamu. Biar kehendak-Mu terjadi di hidupku. Yuk kita mau nyanyi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi yuk adik-adik. Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidupku. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Janji-Mu berikan ku harapan. Katakan Yesus, Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidupku. yang terbaik sesuai rencana-Mu. Karya-Mu sempurna dalam hidupku. Ku percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru.
kita katakan, biar kehendak-Mu terjadi di hidupku. Yuk adik-adik boleh duduk yang manis. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang iman dengan cerita yang berbeda pastinya. Sebelum kita dengerin firman, kita mau pimpin doa oleh salah satu teman kita. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan roh rasa takut dan taat agar kami bisa melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik dan mama papa, apa kabar hari ini? Tahu nggak adik-adik, di bulan Juni ini firman Tuhan kita berbicara tentang iman, yaitu iman kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik, iman kepada Tuhan itu berbicara tentang apa? Yaitu tentang kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan adalah menerimanya. Nih, kakak mau kasih tahu sama adik-adik nih. Kakak punya kado nih. Ada 4 macam kado. Warnanya beda-beda loh adik-adik. Nih, tahu nggak adik-adik? Kakak mau cerita nih sama adik-adik nih tentang tiga kado ini dulu ya. Gitu. Ini kado-kado ini melambangkan kehidupan kita. Tahu nggak adik-adik, sebenarnya kita semua itu nggak ada yang sempurna loh. Kita semua itu pernah melakukan kesalahan, bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi sering dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa, kadang kita bilang begini nih, aku kan nggak pernah melakukannya. Padahal kita sering melakukannya. Seperti warna ini dik, siapa tahu warna ini? Ini adalah warna silver ya adik-adik. Ini mengibaratkan orang yang sering datang ke gereja dengan pakaian yang terbaiknya. Yang ini melambangkan orang yang sering berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Yang ini yang berbicara tentang orang-orang yang kalau di luaran itu suka manis. Padahal tahu nggak adik-adik? Isinya kosong. Wah, ternyata adik-adik kosong semua isinya. Berarti di dalam ini nggak ada apa-apa, nggak ada isinya sama sekali. Nih, kakak mau kasih tunjuk nih. Ini kotak hadiah, kira-kira bagus nggak ya? Kalau kakak lihat sih jelek, banyak coretan-coretannya. Nih kertas kadonya ini isinya apa ya kira-kira ya? Tahu nggak adik-adik? Kado ini mengibaratkan kehidupan kita yang seolah-olah ya, yang kita berpikiran, wah sepertinya aku salah mulu. Apa yang aku lakukan nggak ada yang benar. Aku merasa sendiri, aku merasa nggak punya teman. Aku merasa sepertinya orang-orang melihat aku jelek, seolah-olah kehidupan saya itu selalu salah. Bahkan protes sama Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Wah, kabar baiknya adik-adik, ternyata Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Nggak peduli apapun yang akan kita lakukan. Bahkan nih, tahu nggak adik-adik? Kakak mau kasih surprise buat adik-adik. Nih, ini kalau kita lihat kadonya luar biasa ya adik-adik. Wah, ada isinya. Ternyata adik-adik, kalau kita hidup di dalam Tuhan, wah kehidupan kita sangat berarti. Berarti hidup kita sangat berharga dan kita
sangat dikasihi oleh Tuhan. Nih, tahu nggak adik-adik? Kita tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kasih Tuhan. Hal yang indah tentang Tuhan dan kasih-Nya adalah kalau kita semua layak mendapatkannya. Kita nggak perlu membayar. Kalau kita bayar, wah dunia pun nggak bisa bayar loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kasih Tuhan itu gratis loh sama kita semua. Artinya itu adalah anugerah. Coba sama-sama kita katakan. Anugerah. Yesus adalah hadiah yang terindah buat hidup kita. Yesus adalah anugerah yang terbesar. Bukan hanya buat kita, tapi buat semua orang. Kenapa ya? Kita butuh anugerah ya kakak ya. Nih kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Tadi kan kakak bilang kita itu nggak ada yang sempurna. Kehidupan kita itu nggak ada yang benar. Kita semua itu kan banyak salahnya, banyak berbuat dosa. Karena Tuhan itu sempurna dan kita membutuhkan seorang juru selamat. Untuk apa? Untuk menyatukan kita kembali dengan kasih Bapa. Allah itu sangat mengasihi kita loh adik-adik. Sehingga dia mengutus siapa? Yang tahu adik-adik? Tuhan Yesus. Sebagai apa? Ada yang tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai apa? Iya, sebagai juru selamat. Dia mau mati di mana? Di kayu salib, bener. Adik-adik semangat nih kalau begini. Bener, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia membayar harga atas semua kesalahan kita. Dia memberikan hadiah. Nih, dia memberikan hadiah keselamatan. Jadi apa sih artinya iman di dalam Kristus? Artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita memberitahu kepada Tuhan Yesus kalau kita menyesal, kita banyak kesalahan, kita banyak dosa yang kita lakukan, Tuhan Yesus pasti ampuni. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pegang Alkitab enggak? Pasti di dekatnya ada Alkitabnya semua ya. Sekarang kakak mau kasih tahu sama adik-adik. Bapak Paulus itu menulis kepada gereja di Efesus. Kita buka dulu di Alkitabnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah, dan itu juga bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Paulus itu menulis suratnya itu untuk memberi semangat kepada orang-orang percaya baru dalam iman mereka seperti kita ini nih, seperti adik-adik yang baru merasakan kebaikan Tuhan, agar mereka percaya sama Tuhan yang tidak mereka lihat, namun mereka bisa merasakan kasih-Nya. Apa tadi adik-adik? Mereka percaya sama Tuhan yang tidak mereka lihat, tapi mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang percaya sekalipun Tuhan Yesus belum pernah kita lihat, tapi kita semua bisa merasakan kebaikannya? Coba angkat tangannya. Iya. Kakak senang sama adik-adik. Adik-adik tetap percaya, tetap semangat kalau Tuhan itu luar biasa. Tahu nggak adik-adik? Apa sih yang harus kita lakukan? Ketika kita menerima kasih-Nya Tuhan, saatnya kita harus melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa ya kakak hal-hal yang baik? Hal-hal yang baik itu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu untuk menunjukkan kepada orang lain loh adik-adik, misalnya kepada teman-teman. Kalau Tuhan Yesus
bisa merubah hidup kita. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi kita, Tuhan Yesus juga mengasihi teman-teman kita, apalagi teman-teman kita yang belum percaya. Kita bisa memberitakan kabar sukacita tentang siapa? Tentang Yesus adalah juru selamat kita. Ketika kita menaruh iman kita dalam perbuatan dan menghidupi kasih Tuhan, kita bisa menunjukkan kasih kita setiap harinya kepada teman-teman kita. Misalnya teman-teman kita di dalam kelas, teman-teman kita di lingkungan, atau dimanapun adik-adik berada. Misalnya nih yang Koko sama adik, Cece sama adik, atau adik-adik sama orang tua, sama mama papa, atau sama mbak, atau sama siapa aja di dalam lingkungan sehari-hari. Beberapa dari kita mungkin sudah menaruh iman kepada Yesus atau mungkin belum yakin. Bagaimana sih caranya Kak untuk menaruh iman kepada Yesus? Enggak apa-apa adik-adik. Kasih Tuhan itu tidak akan berubah karena berdasarkan apa yang kamu yakini. Tuhan selalu ada untuk kamu, untuk kita semua, karena Tuhan mengutus anaknya untuk kita. Tahu nggak adik-adik? Tuhan itu mau kita lebih dari pemenang. Apa adik-adik? Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Jadi adik-adik, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi kita apapun kondisi kita saat ini. Dia mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tidak ada yang dapat kita lakukan membuat kita jadi semakin mengasihi. Tetapi itu karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus anaknya, siapa? Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Karena dia menginginkan hubungan dengan kita yang akan bertahan selama-lamanya. Hal yang paling utama, Yesus adalah anugerah terbesar untuk semua orang. Apa adik-adik? Yesus adalah anugerah yang terbesar untuk semua orang. Jadi jangan lupa, apa tadi adik-adik kakak bilang? Yesus adalah anugerah terbesar buat semua orang. Oh iya, bukan hanya semua orang, termasuk buat kita secara pribadi. Iya, sekarang mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kami percaya kami di dalam Tuhan, hidup kami lebih dari pemenang. Karena kami tahu Yesus adalah hadiah yang terbesar bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Berkati mama papa agar bisa menuntun kami untuk kami lebih mengerti akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Jadi harus diingat ya adik-adik, gak ada satupun usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita hanya bisa menerima. Kita hanya bisa menerima kasih karunia Allah yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jika adik-adik memiliki pertanyaan, bagaimana sih menaruh iman itu dalam Tuhan? Adik jangan ragu untuk bertanya sama kakak atau sama mama papa di rumah, atau bisa sama opa atau oma, agar adik-adik pertumbuhan imannya bisa dikuatkan. Kakak percaya
mereka dapat memberitahu adik-adik bagaimana caranya untuk menerima keselamatan dari Allah yang telah mengubah hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik, firman Tuhan ya pasti semua diberkati ya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di bulan Juli itu dari Efesus 2 ayat 8. Ini ada gerakannya ya adik-adik. Perhatikan kakak ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekali lagi adik-adik ya, dimulai dari alamatnya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Adik-adik pasti bisa. Semangat adik-adik. Dah. Drop it.